Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, sepak bola Itali kembali berduka, sahabat Bob ya. Gianluca Vialli kemarin meninggal dunia di usia 58 tahun ya. Dia sudah mengalami yang namanya kanker pankreas ya. Kemarin meninggal di London ya. Turut berduka cita dan bela sungkawa. Adios Vialli. Nah, sedikit yang dibilang sama Xavier Zanetti tentang Vialli adalah kelas keanggunan, rasa hormat, senyummu akan tetap selamanya. Adios Vialli. Sahabat Bob, sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, nanti malam akan ada pertandingan ya melawan Monza. Tepatnya adalah dini hari juga ya, Minggu jam 2.45. Kita ketemu dengan Monza. Nah, sahabat Bob, sebelum gua bicara tentang bagaimana pertandingan nanti pagi, sedikit gua mau update dulu tentang bursa transfer. Ya, kemarin di video gua sebelumnya gua berbicara tentang Dumfries, bahwa agennya bilang bahwa Dumfries bilang Inter selalu di hatinya, tetapi masa depannya tidak ada yang tahu ya seperti apa. Nah, ternyata Inter Milan telah mempersiapkan. Dulu gue ada pernah bikin juga kan videonya tentang seorang Tajon Buchanan ya, klub Brugge. Nah, ini memang paling favorit sahabat Bob ya, bukan Singo, bukan Royal Emerson, bukan banyak-banyak kemarin ya, tapi yang memang yang paling favorit adalah Tajon Buchanan ya, pemain Kanada ini adalah sangat favorit. Nah, jika ada penjualan yang terjadi maka ini akan berubah. Dumfries telah beredar di radar Chelsea, bahkan juga MU, bahkan Bayern Munchen ya. Nah, jika Dumfries hengkang, Nerazzurri akan menggantikan pemain Belanda itu dengan Buchanan. Dia adalah target utama karena penampilan pemain internasional Kanada itu luar biasa ya. Jadi kita tunggu aja apakah Dumfries pergi di Januari atau di Juni. Yang penting adalah kalau memang Dumfries akhirnya pergi, Buchanan yang favorit untuk menggantikannya. Harganya juga belum terlalu mahal, paling tinggi paling 20 juta. Kalau Dumfries laku 50 sampai 60, ya bisalah angkut yang namanya Buchanan. Semoga aja sahabat Bob. Ya. Nah, terus ini salah satu yang mungkin yang paling mengecewakan buat Inter dan manajemen, juga kita sebagai fans. Ya, Inter Milan siap melepas Joclyn Korea di musim panas sahabat Bob. Ya, kemarin kan udah ada bergulir berita-beritanya. Nah, ini ternyata menurut edisi Tutto Sport ya, bahwa pemain 28 tahun ini akhirnya dapat meyakinkan Nerazzurri untuk melepasnya. Kenapa meyakinkan? Karena memang cedera, terus dia bermain juga anggot-anggotan, ya terakhir melawan Napoli juga, ya susah ya. Kalau orang jarang bermain dan sering cedera ya, kita tidak bisa berharap yang terbaik. Beda dengan Gosen ya, Gosen benar-benar pengen menunjukkan bahwa dia masih ada gitu loh ya. Beda sekali dengan Joclyn Korea, kita tunggu aja. Kalau memang Korea akhirnya dijual di Juni, baguslah, semoga aja Thuram bisa merapat ke Inter. Apalagi ada berita baiknya bahwa Bayern Munchen mundur dari perburuan yang namanya Thuram sahabat Bob ya. Semoga aja Thuram kemarin juga udah berlatih di Gladbach. Kita tunggu aja apakah memang Inter bisa mendapatkan di Januari atau Juni. Sorry sahabat Bob ya. Nah, kita tunggu aja apakah benar-benar Korea akhir dilepas ya. Menurut gua sih bagus dilepas ya. Memang kita harus punya penggantinya yang tepat ya, seperti Thuram. Nah, kita berbicara lagi tentang Chris Smalling ya. Ini masih berhubungan dengan mantan timnya seperti Dzeko, Mkhitaryan. Mereka tuh masih sering kontak gitu loh. Apalagi ada ketertarikan dari Inter. Nah, pastilah yang namanya Smalling bertanya bagaimana Inter. Nah, kalau mereka bisa join bertiga, wow luar biasa ya. Menurut gua sih Smalling ini menurut gua sih masih lumayan bagus ya, dengan usia segitu, terus dia free transfer. Ya menurut gua tidak akan merugikan. Apalagi kemarin Roma sudah menawarkan perpanjangan kontrak 2 tahun dengan gaji bersih 5 juta. Kemungkinan Inter kan menawarnya lebih tinggi. Dan Inter juga bermain di Liga Champion. Nah apalagi Roma sekarang kan masih di peringkat 6.
Kalau melihat prediksi ke depan, ya kalau gua ya melihat ya Roma nggak masuk empat besar. Yang masuk empat besar itu ya Inter, Milan, Napoli sama Juventus ya. Kalau Roma sama Lazio ya mungkin antara 5-6 gitu loh. Itu kalau prediksi gua ya sahabat Bob. Kalau melihat bagaimana pergerakan permainan mereka, kemarin Lazio juga kalah kan. Nah, Roma menang 1-0 juga lewat penalti, juga ngos-ngosan lawan Bologna gitu. Jadi ya, kita tunggu aja sahabat Bob. Yang paling penting sekarang Inter fokus ke dirinya sendiri ya. Semoga kalau gua pribadi ya suka Smalling datang ya buat penambahan skuadnya Inter ya. Kedalaman Inter tuh bagus, apalagi pemain-pemain gratis. Dan juga Acerbi, kita lihat bagaimana ketenangan dia bisa membantu Inter mengalahkan Napoli. Dan juga ada berita baiknya, kemungkinan Inter akan mempermanenkan Acerbi ya. Cuman Inter pasti akan negosiasi lagi dengan Lazio. Kalau menurut gua ya pemain seperti itu ya dipertahankan aja ya. Kasih setahun atau 2 tahun kontrak ya, paling gajinya dipotong kan gitu sahabat Bob ya. Tapi yang tahu manajemen sahabat Bob. Itu kita berbicara tentang Smalling. Nah, ini sedikit yang paling menarik adalah sejak Andre Onana menjadi penjaga gawang awal di Inter Milan, Nerazzurri mengambil poin paling banyak ya untuk kecepatan perebutan gelar ya. Dia waktu Serie A bergulir, Handanovic main 8 kali, 4 kali kalah, 4 kali menang ya sahabat Bob ya. Tetapi sejak Andre Onana bermain di Serie A, dia hanya kalah sekali lawan Juventus ya, 2-0 saat itu ya. Selebihnya nggak pernah kalah, selalu menang sahabat Bob. Jadi memang dia adalah menjadi senjata rahasianya Inzaghi. Dan kita berharap Onana makin gacor, apalagi kemarin di lawan Napoli, dia menggagalkan Raspadori ya, itu luar biasa. Dan memang ini orang luar biasa. Kita berharap yang terbaik buat Onana dan terbaik buat Inter sahabat Bob ya. Kita benar-benar beruntung mendapatkan pemain yang bagus dan free. Inilah hebatnya Opa Marotta. Nah, sedikit kita berpindah bahwa pelatih Monza Rafael Faldino ya di wawancara sebelum pertandingan nanti pagi, Inter tim top, tapi kami akan mencoba membuat masalah bagi mereka ya. Apalagi Inter sudah mengalahkan Napoli ya, bahwa ya memang tidak bisa berharap banyak ya. Terus dia bilang begini ya, berharap Brianzoli benar-benar dapat memberikan permainan terutama di depan para penggemar mereka sendiri ya. Pelatih tidak mengharap apapun dalam pertandingan sulit, tapi hampir tidak putus asa. Inter jelas merupakan tim top, kata dia ya. Tetap saja kami harus mendekati pertandingan dengan pikiran jernih dan kepercayaan diri, dan kami akan mencoba menimbulkan masalah bagi mereka ya. Semoga nanti Inter benar-benar bisa mengalahkan Monza dan kita akan terus melaju sahabat Bob ya. Luar biasa, semoga aja ya sahabat Bob ya. Tapi sedikit yang gua pengen soroti adalah pemain-pemain pemain-pemain Monza ini. Kan ada yang dulu sempat diincar Inter, nggak tahu sekarang nggak ada update-nya. Carlos Augusto ya. Carlos Augusto ini posisinya sama kayak wingback kiri ya, sama dengan Gosen Di Marco. Dan luar biasa ya sahabat Bob, dia musim ini udah mencetak 4 gol 1 assist ya dengan 15 pertandingan. Jadi kita perlu waspadai dia. Terus kalau kita berbicara Dani Mota, ini striker tunggal dia karena mereka menggunakan 3-4-2-1 ya. Jadi dia udah mencetak 2 gol, 2 assist di 11 pertandingan, dan memang pemain-pemain Monza ini semakin padu kalau gua lihat ya. Kemarin aja si itu susah mengalahkannya Juventus baru di menit-menit akhir tendangan bebas ya. Jadi ya kita tetap waspada dan tetap percaya diri dan tetap menjaga intensitas Inter yang luar biasa sahabat Bob. Itu berbicara tentang Monza ya. Jadi memang kita berharap Inter terus melaju. Nah, sedikit juga gue update bahwa ternyata Juventus juga mengikuti ikut dalam perburuan yang namanya Scalvini ya. Kita tunggu ini persaingan antara Inter dengan Atalanta, siapa yang akan unggul sahabat Bob. Tapi ternyata ya kita ya sebelumnya gue juga udah pernah bilang bahwa Scalvini disukai Inter dan Atalanta menyukai Fabian sahabat Bob. Jadi ya, nah jadi memang Inter sebenarnya di depan ya, tapi kita nggak tahu harga berapa, terus negosiasinya berapa. Nah ini Giovanni Fabian siap untuk Serie A ya, Regina bisa masuk ke Serie A dan Fabian juga masih bisa dipinjamkan dan bisa menjadi bagian dari tawaran Inter untuk Giorgio Scalvini ya. Sebenarnya bola ada di Inter sekarang ya.
Sebenarnya apalagi kalau kita berbicara Scalvini ya, dia kan ibaratnya ada Bastoni, ada beberapa pemain-pemain senior yang dekat sama dia gitu. Apalagi kita berbicara yang namanya Bastoni. Ya semoga aja sahabat Bob, karena ini pemain masa depan menurut gua ya. Terlepas Skriniar pergi atau tidak, Scalvini adalah target utama Inter sahabat Bob. Semoga aja sahabat Bob, gua update sedikit-sedikit aja ya. Nah, terus kalau kita berbicara yang namanya siapa? Inter ya, kita sangat apa namanya senang ya, karena Inter sudah mendapatkan buruan pertamanya walaupun pemain Primavera ya. Jadi bek kanan Swedia ya yang bernama Alam Nazirevic ya akan menjalani tes medis di Inter Senin depan untuk menandatangani 4 tahun kontrak ya. Dia ini udah menguji coba di Inter selama beberapa minggu dan Inter melihat ini adalah punya masa depan. Ya, dia ternyata posisinya adalah bek kanan ya, berarti bisa mengisi posisinya Belanova sama Dumfries, tetapi dia akan bermain di Primavera dulu ya. Nah, Nerazzurri akan membayar klub Motala kurang lebih 200.000 euro sahabat Bob untuk mengontraknya ya. Jadi memang penampilan dia mengesankan Inter ya, kita berharap semoga dia benar-benar bisa gacor di Primavera dan Inter bisa tarik dia ke tim utama sahabat Bob. Nah, sedikit juga berita baiknya bahwa perpanjangan kontrak Darmian juga sudah hampir selesai. Nah, dia juga ada sepakat dan terus Inter akan lanjut ke Di Ambrosio karena memang Inter memang pengen memperpanjang kontrak Di Ambrosio juga, dan begitu juga Inter sudah melayangkan tawaran ke Stefan de Vrij dan Inter berharap Stefan de Vrij menerimanya. Nah, kalau bicara Skriniar, dia kemungkinan mungkin sebelum pertandingan Supercopa dia akan berikan jawaban atau setelah pertandingan Supercopa sahabat Bob ya. Kita nggak tahu lagi nih bagaimana Skriniar, tapi yang jelas ini juga barusan gue baca di Calcio Mercato bahwa Liverpool juga mengincar dia karena Van Dijk kebetulan KO cedera ya. Jadi Liverpool akan memburu Skriniar, apakah di Januari atau apa? Tapi kalau gua ya nggak tahu ya, feeling gua pribadi kayaknya sih Skriniar ini bertahan sahabat Bob ya. Tapi kita nggak tahu nih dramanya seperti apa, nggak tahu. Feeling gua aja dia bertahan. Bagaimana komentar sahabat Bob? Apakah benar-benar Skriniar bertahan atau dia akhirnya pergi? Karena memang penawaran Inter mungkin maksimal di situ, mungkin hanya add-on-nya aja mungkin bisa dinaikin. Kita tunggu aja sahabat Bob. Pekerjaan Opa ya. Jangan lupa sahabat Bob, nanti pagi jam 2.45 gua juga akan live streaming, live reaction dengan sahabat Bob ya. Kita pastikan jam 2.45 sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.